Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Gitu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama saya Francisca Monica Pangaribuan. Saya nggak merubah nama karena pengalaman membuktikan bahwa dengan nama itu justru saya bisa jadi trigger saya untuk berdakwah. Karena dengan nama itu kan jelas ya, namanya nama berbau Katolik banget dan Protestan. Saya tadinya HKBP di HKBP Gereja Kristen Protestan. Saya dulu guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah minggu. Iya. Memang begini loh. Jadi di dalam Alkitab itu ada perintah Yesus yang mengatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada keinginan buat saya juga untuk waktu saya masih Kristen itu saya pengen bawa saudara-saudara saya yang Muslim untuk menjadi Kristen, karena menurut saya di dalam ajaran Kristen itu ada keselamatan, ya. Jadi kamu nggak usah capek-capek melakukan berbagai hal, kamu cukup percaya saja pada Yesus yang mati di kayu salib dan kamu akan mendapatkan surga. Jadi waktu itu sejak saya mengerti kekristenan, saya tuh pengennya orang-orang semua masuk Kristen gitu, karena saya pikir kasihan kan ya, sayang ya, ditawarin surga kok pada nggak mau. Nah, kemudian waktu saya tingkat 1 di kampus dulu, teman sekamar saya masuk Islam, saya marah gitu, saya kesel karena kenapa sih harus masuk Islam gitu loh. Dari situ saya sebetulnya punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran Kristen menurut saya waktu itu. Jadi saya pikir gimana caranya supaya materi yang saya pikirkan itu bisa masuk ke mereka. Saya cari dong permasalahannya apa. Jadi yang saya pikirkan, yang jadi timbul dalam pertanyaan saya waktu itu adalah ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga gitu loh. Asal percaya saja kan. Nah, tapi kan umat Islam kok kayaknya nggak mau sama sekali ya gitu. Nah, waktu itu saya sekolah di tempat kuliah saya itu, di mana ajaran agama Islam itu cukup keras. Waktu itu teman-teman bahkan baru tingkat 1, baru semester 1, tadinya nggak pakai jilbab, semua di semester 2 tuh udah pakai jilbab panjang gitu loh. Jadi cukup keras muslimnya gitu waktu itu. Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru
juru selamat. Bertambah lagi dengan teman sekamar saya yang ternyata hijrah juga masuk Islam. Saya marah dan saya kesel waktu itu. Pertanyaan ini terus saya tanyakan pada setiap orang yang ada di kampus waktu itu. Banyaklah teman-teman yang ditanya atau pendeta atau siapa orang pinter yang dipanggil, pembicara-pembicara yang dipanggil ke kampus, saya tanyain. Nah, jawabannya semua sama, bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka gitu. Jadi kalau mungkin di kita namanya belum dapat hidayah ya. Nah, tapi sebetulnya buat saya jawaban itu nggak bisa saya terima gitu. Menurut saya ayat Yohanes 14 ayat 6 itu sudah sangat jelas gitu, bicara bahwa Yesus adalah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut saya itu bukan, nggak ada sesuatu yang perlu harus pakai ilmu tertentu kan. Itu pernyataan yang very clear, jelas gitu. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Nah, tapi pertanyaan ini tidak terjawab bertahun-tahun, sampai akhirnya pertanyaan ini saya simpan. Saya simpan jauh sekali di lubuk hati yang saya yang terdalam, mungkin di pojok-pojok lah kali ya, yang udah paling dalam gitu ya, karena tidak terjawab. Dan kehidupan berlanjut, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak secara Kristen, kami menikah secara Kristen, dan ya sudah. Sampai suatu saat saya di kantor bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap, dan kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Nah, di situ saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun mempelajari itu. Waktu itu diskusinya memang kami bicara soal banyak hal, mulai dari pekerjaan, masalah pekerjaan, kemudian masalah hukum, dan kemudian kita juga ada diskusi soal masalah Freemason ya, mengenai Freemason, mengenai Yahudi dan sebagainya. Waktu itu dia cerita bahwa dia adalah orang yang mulai mempelajari perbandingan agama setelah masalah bom Bali. Dia adalah Muslim, tapi dia Muslim dari lahir maksud saya, tapi dia mempelajari itu karena masalah bom Bali waktu itu. Sehingga akhirnya bicara soal Israel, bicara soal sejarah panjang Israel, dan yang mau tidak mau berakhir pada bicara soal Yesus yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat di akhir zaman gitu. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu kan Muslim dari lahir? Iya, Muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar, kamu kan Muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah, terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah, itu bukan berarti seperti jalan fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah.
Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya, satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi kayaknya selama ini kalau kita ngelihat gambar gajah tuh dua dimensi, sekarang saya melihatnya jadi 4 dimensi. Saya muter. Saya tahu bahwa gajah itu gendut. Dia nggak hanya besar, tapi dia gendut juga. Dia punya 2 kuping, bukan hanya sebelah kupingnya gitu. Jadi artinya saya bisa mempelajari, saya bisa melihat, mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang, kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Nah, begitu juga, akhirnya saya mempelajari itu kembali ya, Mas. Ada sekitar 2 tahun, saya baca ulang lagi, dan saya benar-benar puas karena apa? Saya terjawab, pertanyaan saya kan bukan hanya cuman masalah itu aja sebetulnya. Jadi ketika saya sebelumnya saya sudah membaca Alkitab itu bicara soal sejarah sebetulnya. Buku Perjanjian Lama bicara soal sejarah panjang bangsa Israel. Di situ sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, kenapa sepertinya Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Bangsa lain selain bangsa Israel seperti bukan manusia gitu loh. Nah, itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab. Akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara pakai bahasa Aramaik, ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani? Gitu, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, itu kan kitab yang tertua yang ditemukan itu adalah dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa itu gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sejarah panjang yang harus kita pelajari sebetulnya kalau mau mengerti kenapa, bagaimana, sehingga akhirnya pemahaman pun bisa sampai berubah. Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa ya, sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran dia. Itu nggak pernah. Yang ada perintah tuh, ingatlah akan aku. Kemudian masalah perintah tuh yang ada, Yesus katakan, ingatlah akan aku. Kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada, yang diperintahkan di Alkitab. Tapi kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Dan yang makin meyakinkan saya waktu itu untuk hijrah adalah di akhir tahun kedua itu, tahun Desember 2014, saya mengantar anak-anak merayakan Natal di sekolah minggu mereka. Di situ saya membaca di mading gereja, waktu itu di gereja saya ditulis sejarah perayaan Natal. Dan memang di situ disebutkan bahwa sejarah perayaan Natal sebetulnya adalah sinkretisme ya, perayaan gimana caranya pada zaman dulu orang Romawi pingin supaya ajaran agama Kristen masuk, tapi di situ ada budaya yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah, ini dipadukan gimana caranya supaya Yesus yang jadinya dirayakan, tapi tetap merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, yang sebenarnya artinya dari situ kita sebetulnya bisa menyimpulkan bahwa perayaan Natal itu sebetulnya ya perayaan hari kelahiran anak Dewa Matahari jadinya sebetulnya. Cuma memang di mading itu ada ininya, ada disclaimer-nya di bagian bawah. Dia bilang, tapi kita mengimani bahwa hari perayaan Natal ini itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Tapi buat saya itu adalah pengakuan gereja bahwa ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab. Gitu, tidak pernah diajarkan di Alkitab, dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab, gitu. Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk berlipat tangan.
Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa, doa Bapa kami pun Yesus katakan doa Bapa kami kok, gitu kan? Nggak melalui apa namanya, tidak dalam namanya atau berdoalah kepadaku. Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepadaku, gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya saya pahami gitu ya. Dan di situ saya menyadari bahwa saya bisa saja duduk di gereja ini dengan tenang. Waktu itu ya pasti ada pergumulan ya, namanya orang mau masuk apa namanya, sudah beralih gitu pemikirannya, pemahaman sudah beralih. Saya berpikir saya bisa aja duduk di sini di gereja dengan tenang, pura-pura diem, nggak usah ikut nyanyi, nggak beriman. Yang penting semua senang, semua tenang. Tapi saya lihat ketiga anak saya. Suatu saat anak saya ini makin besar dan dia akan bertanya pada saya tentang pemahaman-pemahaman kekristenan. Saya harus jawab apa? Itu yang membuat saya makin yakin bahwa saya nggak bisa begini terus. Bahwa saya harus menyatakan iman saya gitu. Jadi udah saya makin yakin bahwa saya harus melangkah ketika saya menyadari bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya. Dia memang utusan Allah, memang utusan Allah dia memang. Jadi ya karena dia utusan Allah ya sudah, untuk apa gitu? Untuk apa saya menyembah? Itu saya sedih sekali waktu bulan Januari, Februari. Saya pikir ya Allah, saya nyembah siapa ya? Saya nyembah apa ya selama ini gitu. Waktu itu umur saya hampir 40 tahun ya. Saya pikir hampir selama 40 tahun saya menyembah apa ya gitu. Nah kemudian pada suatu hari saya udah gak kuat lagi. Waktu itu kami berdiskusi dengan teman saya, itu saya berdiskusi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu seperti apa sih sebenarnya di Alkitab gitu, bahwa di Alkitab itu nggak ada disuruh memuji menyembah Yesus gitu, nggak ada. Nah puji-pujian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Sudah makin bikin sedih gitu loh, sedih saya, ya Allah saya selama ini nyembah apa ya gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya kondisinya kerja di KPP di Sunter. Saya naik motor tiap hari sampai ke Cawang, dari Cawang naik kereta, dari kereta naik motor lagi ke rumah. Itu di motor saya udah nggak tahan lagi, saya bilang, ya Allah, saya hijrah di situ. Jadi saya mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat saya pertama kali itu sebetulnya di motor justru. Dalam keadaan menangis gitu, karena saya menyadari bahwa saya selama ini menyembah apa ya gitu. Itu momen-momen yang paling berat ya buat saya, karena beratnya sedih banget loh mas, rasanya ditipu, rasanya selama ini gue nyembah apaan ya gitu. Itu yang paling, momen yang paling menyedihkan tuh di situ sebetulnya. Tapi setelah itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya pengen banget bersujud kepada Allah gitu ya, sebagaimana Muslim ketika dia sholat itu kan sujud ya. Saya benar-benar pengen banget saya sujud. Saya ya Allah, saya pengen sujud padamu, hanya padamu gitu. Jadi nggak mau sama yang lain, nggak mau sama yang lain gitu. Jadi titik ya keyakinan itu adanya di situ. Ketika menemukan bahwa Yesus sebenarnya bukanlah Tuhan, bahwa Yesus memang menyuruh kita untuk beribadah sebagaimana Dia beribadah kepada Allah. Nah, jadi bagaimana Dia beribadah di Alkitab juga banyak kok, banyak contohnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Islam gitu ya? Kenapa jadi Islam gitu? Kenapa? Nah, ternyata setelah saya hijrah, setelah saya makin hampir di belakang-belakang itu, saya baru mengetahui bahwa hanya agama Islam yang menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Yang meletakkan Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan hanya di Islam. Tidak ada yang lain, tidak ada agama lainnya lagi. Itu sebabnya saya memilih untuk masuk Islam.